Turun. Mengaku tak punya uang untuk membeli susu anaknya, seorang bapak di Lampung Utara nekat mencuri ponsel milik tetangganya. Tersangka bernama Anes Marcela, warga desa Tanjung Aman, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara itu akhirnya ditangkap polisi pada Senin siang setelah polisi mendapat laporan dari korban. Namun alasan tersangka mencuri demi susu anak itu pun tidak dipercayai polisi. Pasalnya tersangka mencuri tidak hanya kali ini saja. Tersangka dan dua temannya yang masih buron terlibat pencurian ponsel di 3 TKP. Soalnya saya diputusin kerjaan sama bos saya, kerjaan deres. Anak saya butuh susu. Terus? Terpaksa lah saya kerja kayak gitu, kerjaan nggak ada, susah Tanjung Iman. Bukan pencurian dengan pemberatan selama bulan ini di 2 TKP. Sementara kawan dan rekannya saat ini masih dalam pengejaran oleh anggota kita sedang yang di lapangan. Udah 3. Jam berapa masuk rumah itu? Jam 1. Polisi masih mengejar dua teman tersangka yang masih buron. Dari penangkapan ini, polisi menyita 1 ponsel hasil curian tersangka yang belum sempat terjual. Atas perbuatannya itu, tersangka pun kini justru terpisah dari anak dan istrinya karena harus menjalani sebagian masa hidupnya di dalam penjara. Polisi menjerat tersangka dengan pasal tentang pencurian dengan sanksi ancaman 7 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Dua terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur, yakni Dadan Darmansyah dan Aditya Karjanto, dijatuhi vonis yang berbeda oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Dalam amar putusan Majelis Hakim, kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dadan Darmansyah divonis hukuman 1,3 tahun dan denda 50 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Sedangkan terdakwa Aditya Karjanto divonis hukuman 1 tahun dan denda 50 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Vonis hakim kepada kedua terdakwa itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya, yang menuntut masing-masing hukuman 1,6 tahun penjara. Dinyatakan telah terbukti secara sah dan yakin dengan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidiar. 5 bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidiar, maka terhadap materi pembelaan penasihat hukum terhadap terdakwa telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan atas pembahasan unsur-unsur tersebut di atas. Pembelian kendaraan dinas itu menggunakan dana APBD Lampung Timur 2016 lalu. Terdakwa Dadan Darmansyah menjadi ketua pejabat pembuat komitmen kegiatan pengadaan kendaraan dinas. Sedangkan Aditya Karjanto adalah Direktur PT Top Cars Indonesia yang merupakan rekanan pengadaan barang. Nilai anggaran pengadaan kendaraan dinas itu mencapai 2 miliar rupiah. Korupsi itu kemudian terungkap oleh Kejaksaan Tinggi Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Para pelajar Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK di Lampung Barat, Senin pagi mengikuti ujian kompetensi secara tatap muka. Seperti salah satunya di SMK Negeri 1 Liwa. Ujian praktikum itu dilakukan untuk mengetahui kemampuan para pelajar sesuai kompetensi jurusannya sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. Menurut para pelajar, ujian itu sulit dilakukan secara daring karena sarana praktikumnya semua ada di sekolah, seperti jurusan perhotelan, jaringan listrik, hingga akuntansi yang harus mengerjakan praktikum dengan peralatan standar. Para pelajar pun mengerjakan ujian dengan serius supaya lulus. Praktek di mana materi-materi produktif yang sudah dipelajari kesehariannya itu kita praktekkan langsung. Untuk tim penguji sendiri didatangkan dari pihak? Untuk tim penguji sendiri, kalau dari jurusan saya itu dari Bandar Lampung, dan juga yang lainnya juga diambil dari luar daerah Liwa. Pihak sekolah berusaha menerapkan protokol kesehatan dengan ketat supaya tidak menjadi penyebaran COVID-19. Sebelum masuk ruang ujian, para pelajar diperiksa suhu tubuh, mencuci tangan, dan kursinya diberi jarak.
Ujian juga dibagi menjadi 2 sesi agar tidak menyebabkan kerumunan. Ciri khas khusus ya, yang itu tidak dilaksanakan untuk sekolah menengah atas lainnya. Karena kan SMK ini adalah disiapkan untuk siap bekerja setelah tamat. Jadi sebelum tamat dari SMK itu harus diujikan apakah dia betul-betul kompeten sesuai dengan bidangnya masing-masing. Menurut pihak sekolah, 286 pelajar kelas 12 yang mengikuti ujian kompetensi. Mereka terdiri dari 5 jurusan, yakni teknik komputer jaringan, perhotelan, pemasaran, teknik instalasi tenaga listrik, dan akuntansi keuangan lembaga. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Sebuah embung yang terbengkalai berukuran 70 x 58 meter persegi terhampar di tengah areal persawahan yang menjadi bagian dari Desa Purworejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran. Embung itu kemudian dimanfaatkan kelompok sadar wisata di bawah naungan Badan Usaha milik desa setempat menjadi sebuah lokasi wisata sejak tahun 2019 lalu. Namun wisata embung itu baru mulai dibuka secara resmi sekitar 3 bulan lalu setelah dilakukan beberapa penyempurnaan. Selain embung dengan beberapa wahana sepeda air yang menjadi pusat wisata, terdapat juga beberapa wahana lain yang juga tak kalah menariknya. Antara lain becak mini, saung makan, musola tengah sawah, hingga kebun agrowisata. Apalagi ada berbagai spot foto yang menyajikan perpaduan pemandangan alam dengan karya seni instalasi bambu yang tentunya sangat indah dipandang mata. Para pengunjung pun merasa sangat senang di sana karena nyaman dan menyejukkan. Tempat ini? Kalau buat aku sih tempatnya asik ya, nyaman, sejuk. Baik kalau bawa anak-anak, anak-anak tuh seneng. Tempatnya juga bagus. Apa lagi ya? Mbak sering kesini, Mbak? Iya, aku sering kesini. Kadang setiap hari Minggu saya kesini. Uniknya, wisata embung Desa Purworejo itu dikelola warga secara bersama-sama. Mulai dari perangkat desa, pengelola BUMDes, kelompok sadar wisata, hingga anggota Karang Taruna. Mereka bahu-membahu menjadikan tempat wisata andalan desa setelah sebelumnya dikukuhkan pula sebagai Kampung Tangguh Nusantara. Di tahun 2019 kita adakan penggalian embung yang memang sudah ada dari zaman dahulu. Jadi diperbarui lagi di tahun 2019 dan selesai tahun 2020. Nah, untuk pembuatannya ini tempat wisata ini baru berjalan sekitar 3 bulan. Untuk masuk ke lokasi wisata itu tidaklah mahal, hanya Rp2.000 per orang. Pengelola juga menyediakan lahan parkir yang cukup luas. Menurut para pengelolanya, ke depan tempat wisata kebanggaan desa itu akan diperluas dan dijadikan pusat wisata lingkungan dan wisata ramah anak. Berbagai wahana akan ditambah dan tentu saja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran.